Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi dalam biologi, yaitu tentang sistem koordinasi. Sistem koordinasi yang kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang sistem saraf. Sistem saraf itu dibagi menjadi dua kelompok besar, ada sistem saraf sadar dan ada sistem saraf tak sadar atau otonom. Sistem saraf sadar ini terdiri dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat pada manusia itu terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang atau STB. Sedangkan sistem saraf tepi pada manusia terdiri dari sistem saraf spinal yang nanti kita akan bahas, kemudian sistem saraf kranial. Kemudian sistem saraf tak sadar atau otonom dibagi menjadi dua, ada sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Kedua sistem ini bekerja secara berlawanan. Sekarang kita bahas sistem saraf pusat atau kita singkat SSP. Kita tahu bahwa sistem saraf pusat pada manusia terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Kita lihat sekarang ada lapisan meninges, yaitu lapisan pada otak dan sumsum tulang belakang. Meninges ini terdiri dari 3 lapisan utama. Yang pertama ada durameter, lapisan paling luar dari meninges. Kemudian ada arachnoid, lapisan tengah pada meninges. Dan ada piameter, lapisan dalam dari meninges. Selanjutnya, di otak dan sumsum tulang belakang terdapat dua jenis substansi. Ada substansi putih atau alba yang berisikan serabut saraf. Serabut saraf di sini ada akson dan dendrit. Yang kedua ada substansi abu atau grisea. Di sini banyak berisikan badan sel. Untuk bagian otak dan sumsum tulang belakang, untuk bagian korteks atau bagian luar dari otak itu berisikan substansi abu. Sedangkan korteks untuk sumsum tulang belakang berisikan substansi putih. Bagian medula atau bagian dalam dari otak itu terdiri dari substansi putih. Sedangkan bagian medula atau bagian dalam dari sumsum tulang belakang itu berisikan substansi alba. Jadi antara otak dan sumsum tulang belakang substansinya terbalik. Sistem saraf pusat pada manusia yang pertama yaitu otak. Otak ini terdiri dari bagian cerebrum atau otak besar, kemudian ada cerebellum atau otak kecil, selanjutnya ada otak tengah, ada pons paroli, kemudian ada medulla oblongata atau sumsum lanjutan. Kita lihat otak pada manusia. Yang pertama, bagian otak itu ada otak besar atau cerebrum. Otak besar ini terdiri dari 4 lobus atau 4 bagian. Satu ada lobus frontalis atau bagian dahi. Ini merupakan sebagai tempat pusat kemampuan berpikir. Yang kedua ada lobus temporalis, bagian pelipis. Ini merupakan pusat bicara dan pendengaran. Kemudian ada yang ketiga lobus parietalis, bagian ubun-ubun. Ini untuk merasakan dingin, panas, dan rasa sakit. Yang keempat ada lobus occipitalis, yaitu bagian belakang. Ini merupakan pusat penglihatan atau visual. Selanjutnya, bagian otak ada sistem limbik atau rinencephalon. Ini merupakan tempat pengatur sosioseksual, tempat mengatur belajar dan juga motivasi. Bagian otak yang selanjutnya ada otak tengah atau mesencephalon. Ini merupakan pusat gerak bola mata dan juga pendengaran. Bagian otak selanjutnya ada otak depan atau diencephalon atau nama lainnya prosencephalon. Otak depan ini terdiri dari 3 bagian utama. Satu ada talamus, fungsinya menerima dan meneruskan impuls ke otak besar.
Yang kedua ada hipotalamus. Ini merupakan pusat untuk pengatur suhu tubuh, emosi, tekanan darah, dan rasa ngantuk. Yang ketiga ada epitalamus. Ini merupakan pangkal dari hipofisis. Kita tahu hipofisis ini adalah penghasil hormon atau kelenjar endokrin. Bagian otak, setelah otak depan ada pons paroli atau jembatan Farol. Ini merupakan penghubung otak kiri dan kanan dan juga penghubung otak besar dan sumsum tulang belakang. Kemudian ada otak kecil atau cerebellum. Fungsinya sebagai pengatur gerakan otot dan keseimbangan posisi tubuh. Yang terakhir bagian otak ada sumsum lanjutan atau medulla oblongata. Ini sebagai tempat refleks fisiologis, yaitu berupa bersin, batuk, dan berkedipnya mata. Sekarang kita lihat sistem saraf pusat yang kedua, yaitu sumsum tulang belakang atau medulla spinalis. Medulla spinalis ini berfungsi sebagai pusat gerak refleks dan juga penghubung otak dengan seluruh tubuh. Kita lihat dari gambar, bagian korteks atau bagian luar dari sumsum tulang belakang berisikan substansi abu. Substansi abu ini di dalamnya terdapat badan sel saraf. Selanjutnya, bagian medulla atau bagian dalamnya berisikan substansi putih, di mana substansi putih ini banyak terdapat serabut-serabut saraf, yaitu dendrit dan akson. Sekarang kita bahas sistem saraf tepi atau perifer. Fungsi dari sistem saraf tepi ini adalah membawa impuls ke dan dari sistem saraf pusat. Sistem saraf tepi itu terdiri dari dua saraf, ada saraf kranial dan saraf spinal. Yang pertama kita bahas sekarang saraf kranial atau saraf kepala. Jumlahnya ada 12 pasang. Saraf nomor 1 yaitu olfaktori, fungsinya untuk mencium. Saraf nomor 2 optikus, untuk melihat. Saraf nomor 3, 4, dan 6. 3 okulomotor, troklear, dan yang keenam ada abdusen. Ini fungsinya sama, yaitu dalam gerakan bola mata. Nomor 6, trigeminal, itu berfungsi untuk rahang dan gigi. Saraf kranial nomor 7 yaitu fasial, fungsinya untuk gerakan otot wajah. Yang ke-8 auditorius, telinga untuk mendengar. 9 glossofaring untuk faring dan lidah. 10 vagus untuk lambung dan jantung. 11 aksesori spinal, ini untuk organ dalam. Yang ke-12 hipoglossal, gerakan otot lidah. Sistem saraf tepi atau perifer selanjutnya yaitu saraf spinal atau saraf tulang belakang. Ini berjumlah 31 pasang. Yaitu terdiri dari saraf leher atau serviks 8 pasang, saraf punggung atau torak 12 pasang, kemudian saraf pinggang atau lumbar 5 pasang, saraf pinggul atau sakral 5 pasang, dan terakhir saraf ekor atau koksigel atau koksigis jumlahnya 1 pasang. Sistem saraf pada manusia selanjutnya ada saraf tak sadar atau otonom. Ini merupakan saraf yang bekerja tanpa diperintah oleh otak. Sistem saraf tak sadar atau otonom itu dibagi menjadi dua, ada saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Kedua saraf ini bekerja secara berlawanan. Kita bahas yang pertama, saraf simpatik. Ini bekerja saat aktivitas tubuh melakukan aktivitas berat atau saat respon lari. Contohnya, mempercepat denyut jantung, kemudian membesarkan pupil. Yang kedua ada saraf parasimpatik. Ini bekerja saat tubuh istirahat atau mencerna. Contohnya, memperlambat denyut jantung, mengecilkan pupil, dan mempercepat pencernaan.